berkarya sebagai pencari informasi dari Suhogi. Untuk mencari informasi, saya sudah membaca 2 artikel dan 3 puisi dari Suhogi. Yang berjudul, yang pertama, Cita-Cita, yang kedua, Sebuah Tanya, yang ketiga, From Suhogi with Love. Terima kasih. Hai, saya Karunia Agustin sebagai editor pembuatan video Suhogi. Saya membutuhkan aplikasi yaitu Capcube untuk mengedit dan membutuhkan waktu kurang lebih 2 hari. Terima kasih. Saya Gali dari 11 3. Di kelompok ini saya sebagai presenter. A few moments later. Suhogi, seseorang pemuda keturunan Tionghoa yang lahir pada 17 Desember 1942, adalah sosok yang meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam sejarah Indonesia. Ia bukan hanya seseorang intelektual kritis, aktivitas mahasiswa, dan penulis, tetapi juga seseorang pejuang yang berdedikasi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan demokratis. Masa kecil Gi diwarnai oleh era Indonesia yang sedang membangun identitas dan stabilitas sebagai negara mereka. Ia tumbuh di tengah kemelut berbagai kepentingan dan konflik, namun di tengah situasi tersebut, Gi menumbuhkan minat bacanya yang tinggi, dipengaruhi oleh lingkungan keluarga yang dengan dunia sastra. Minat bacanya pun berkembang luas hingga ke dunia sejarah dan sastra. Keingintahuannya terhadap sejarah dan sosial membawanya untuk memilih jurusan di sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Di masa kuliahnya, Gi menjelma menjadi aktivis mahasiswa yang vokal mengkritik pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru. Tulisan-tulisannya yang tajam dan analitis di berbagai media massa seperti Kompas dan Sinar Harapan menjadi wadah untuk mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil dan merugikan rakyat. Ia lebih memilih untuk berkontribusi melalui tulisannya daripada bergabung dengan organisasi mahasiswa besar. Mengingat keinginannya untuk berjuang secara mandiri dan menyerukan kebenaran dengan cara yang diyakininya, Gi tidak hanya mengkritik kebijakan pemerintah tetapi juga berupaya membangun kesadaran politik di kalangan masyarakat. Ia mendorong partisipasi rakyat dalam mengatur arah hidup bangsa. Tulisannya tidak hanya mengandung kritik tetapi juga menyajikan analisis yang mendalam mengenai kondisi sosial politik dan ekonomi Indonesia pada masa itu. Ia juga terlibat aktif dalam demonstrasi dan gerakan mahasiswa, termasuk aksi Long March yang merupakan awal kebangkitan gerakan mahasiswa secara nasional. Salah satu alasan utama Gi mengkritik Presiden Soekarno adalah karena menilai pemerintah Orde Lama semakin mengarah ke otoritarianisme. Gi menganggap kebijakan Soekarno banyak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan partai sehingga menimbulkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Gi juga menentang cara Soekarno dalam menjalankan demokrasi terpimpin yang dianggap menghilangkan kebebasan berpendapat dan menekan posisi. Meskipun dikenal kritis dan suka menyindir, Gi merupakan pribadi yang ramah dan gaul, memiliki banyak kenalan dari berbagai kalangan. Ia memiliki hobi mendaki gunung yang dianggapnya sebagai cara untuk memahami Indonesia dan rakyatnya lebih dekat. Namun, kisah hidupnya terhenti di puncak Gunung Semeru pada 16 Desember 1969, sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-27 tahun. Karena menghirup gas beracun, keinginannya untuk merayakan ulang tahun di puncak Mahameru menjadi ironi yang menyedihkan, dan kematiannya meninggalkan pertanyaan yang belum terjawab. Meskipun perjalanan hidupnya terpotong di usia muda, warisan pemikiran Gi tertuang dalam catatan hariannya yang mengandung reflektif tentang kemanusiaan, kehidupan, cinta, dan kematian, menjadi warisan berharga yang terus menginspirasi. Suhogi diakui sebagai tokoh penting dalam sejarah mahasiswa Indonesia yang berani melawan ketidakadilan dan mempertanyakan kebijakan pemerintah. Karyanya, terutama catatan seorang demonstran, terus dikaji dan diadaptasi ke sebagai media, termasuk film Gi yang dibintangi oleh Nicholas Saputra. Kisah hidupnya menginspirasi generasi muda untuk berani bersuara dan memperjuangkan nilai-nilai kebenaran. Suhogi adalah seorang pemuda yang luar biasa, yang meninggalkan jejak dan mendalam di masa sulit Indonesia. Keberaniannya dalam menyatakan kebenaran, pemikirannya yang kritis,
dan dedikasinya untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan terus menginspirasi hingga saat ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.